Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Musa. Saya jurusan Manajemen Pendidikan. Sekarang saya semester 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul materi menganalisis penempatan dan orientasi SDM. Baik, pada materi pertama, yakni ada definisi orientasi dan penempatan pegawai dari berbagai ahli. Yang pertama, orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Mondi 2008. Sedangkan menurut Goldthorpe 1968, orientasi adalah sebuah pekerjaan terhadap seorang individu berdasarkan harapannya yang diwujudkan dalam pekerjaannya. Pada slide selanjutnya, ini ada tujuan orientasi menurut Deden 2012. Orientasi yang efektif akan mencapai beberapa tujuan utama. Ini ada terbagi beberapa poin. Yang pertama, membentuk kesan yang menguntungkan pada karyawan dari organisasi dan pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan antar pribadi dan oleh rekan-rekan pekerja. Dan yang keempat, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. Dan yang kelima, memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Dan yang terakhir ada usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerja. Pada slide selanjutnya ada materi orientasi. Ada terbagi dua, yakni aspek organisasional dan kepentingan pegawai baru. Yang kita akan bahas pertama, aspek organisasional. Ada terbagi beberapa. Yang pertama, sejarah organisasi, dan kedua, struktur dan tipe organisasi. Yang ketiga, nomenklatur dan titulatur yang digunakan. Selanjutnya ada pengenalan para pejabat. Selanjutnya tata ruang dan tata letak fasilitas kerja. Selanjutnya berbagai ketentuan normatif, dan yang terakhir ada produk organisasi. Pada poin kedua, ini ada kepentingan pegawai baru. Yang pertama ada penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas yang disediakan oleh organisasi, pendidikan dan pelatihan, perihal pensiun. Selanjutnya ada manfaat orientasi. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaan. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, ada karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Pada slide selanjutnya ada tahap orientasi. Ini pertama ada perkenalan, yang kedua penjelasan tujuan perusahaan, yang ketiga sosialisasi kebijakan, yang keempat jalur komunikasi, dan yang terakhir ada proses monitoring. Pada selanjutnya ada jenis-jenis penempatan. Yang pertama itu promosi. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya berdasarkan prestasi dan berdasarkan senioritas. Yang kedua ada transfer. Transfer di sini ada karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Dan yang terakhir ada demosi. Demosi, karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih rendah baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Baik, pada slide selanjutnya ada kaitan penempatan dengan orientasi. Meskipun dalam promosi, transfer maupun demosi yang ditempatkan
adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan atau bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang teman-teman yang bisa menonton video ini bisa like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.